Kamu pasti sering merasa malas saat harus melakukan sesuatu yang berat, entah itu belajar, olahraga, atau menyelesaikan proyek yang sudah lama tertunda. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghalangi, dan otak kita selalu mencari alasan untuk menunda. Tapi, pernahkah kamu berpikir bahwa sebenarnya kita bisa mengakali otak untuk tetap melawan rasa malas itu dan tetap menyelesaikan tugas-tugas berat? Di video ini, kita akan bahas bagaimana cara memotivasi diri dan mengakali otak agar kamu bisa tetap produktif, bahkan ketika perasaan malas datang menghampiri. Masalah yang sering dihadapi, menunda tugas. Kita semua tahu kalau untuk sukses di hampir semua bidang, kita harus bekerja keras. Entah itu di pekerjaan, sekolah, atau kuliah, kerja keras adalah kunci utama. Tapi, kita juga tahu bahwa melakukan hal berat itu susah. Bahkan, kadang memikirkan niat untuk memulai saja sudah terasa sulit. Kamu pasti pernah mengalami situasi di mana ketika bangun pagi, kamu merasa malas banget untuk melakukan sesuatu. Entah itu belajar, berolahraga, atau mengerjakan tugas yang sudah lama ditunda. Otak kita langsung mencari alasan, seperti nanti saja. Dan kita pun sibuk mencari aktivitas lain hanya untuk menunda pekerjaan utama. Tapi, tahukah kamu, menunggu sampai kamu merasa siap itu sebenarnya jebakan. Perasaan siap kadang tidak pernah muncul, dan semakin lama kamu menunda, semakin berat tugas itu. Kenapa otak kita menunda? Kenapa sih otak kita seperti ini? Kenapa saat kita mencoba memulai sesuatu yang berat, rasanya susah banget? Ternyata, otak kita bekerja berdasarkan dua resistensi utama, emosi negatif dan ego. Otak kita cenderung mencari kenyamanan. Misalnya, saat kamu mau mandi di kolam renang yang airnya dingin banget, pasti awalnya kamu ragu untuk melompat. Namun, begitu kamu masuk dan beradaptasi dengan air, semuanya jadi lebih mudah. Begitu juga dengan tugas-tugas berat. Langkah pertama itu yang paling sulit. Namun, begitu kamu melangkah, semuanya akan terasa lebih mudah. Mengatasi ego dan rasa takut gagal. Selain emosi negatif, ada juga faktor ego yang sering menghalangi kita untuk memulai sesuatu. Bayangkan, jika kamu sudah terbiasa dianggap pintar sejak kecil, maka egomu akan menghindari hal-hal yang bisa membuatmu gagal. Ini adalah alasan mengapa banyak orang pintar tidak berani tampil atau mencoba hal baru. Mereka takut terlihat gagal. Ini juga berlaku pada situasi lain. Misalnya, saat kamu ingin mendekati seseorang yang kamu suka, tapi ego kamu menghalangi karena takut ditolak. Akibatnya, kamu memilih untuk diam dan tidak melakukan apa-apa. Padahal kesempatan untuk sukses ada di depan mata. Menghadapi rasa takut gagal ini bisa dilakukan dengan mengubah cara pandangmu terhadap kegagalan itu sendiri. Cobalah untuk menikmati prosesnya dan ingat bahwa kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Tips mengatasi rasa malas dan menunda. Sekarang, mari kita bahas beberapa tips praktis untuk mengatasi rasa malas dan menunda-nunda. Salah satu teknik yang bisa kamu coba adalah aturan 2 menit dari buku Atomic Habits karya James Clear. Teknik ini sangat sederhana, yaitu memulai suatu tugas hanya selama 2 menit. Cobalah untuk melakukan sesuatu yang sulit, misalnya belajar atau berlatih, dan yakinkan dirimu untuk melakukannya hanya dalam 2 menit saja. Biasanya, setelah 2 menit berlalu, kamu akan merasa nyaman dan bisa melanjutkan pekerjaan tersebut lebih lama. Metode lain yang bisa kamu coba adalah hitung mundur 5 detik. Dalam buku The 5 Second Rule karya Mel Robbins, dia menjelaskan bahwa dengan menghitung mundur 5, 4, 3, 2, 1 dalam pikiranmu, kamu bisa memutuskan untuk bertindak tanpa memberi kesempatan pada keraguan untuk masuk. Ini adalah cara cepat untuk mengatasi overthinking dan membuat kamu segera bertindak. Menyelesaikan tugas dengan pemberian hadiah. Terkadang, otak kita perlu diberi pendorong agar mau bekerja sama. Salah satunya adalah dengan memberikan hadiah setelah menyelesaikan tugas. Misalnya, setelah kamu selesai mengerjakan satu set soal, kamu bisa memberi hadiah pada dirimu dengan menonton film. Yang penting adalah jangan memberi hadiah sebelum pekerjaan selesai. Kalau kamu memberikan hadiah terlebih dahulu, otakmu akan menganggap itu bagian dari menunda pekerjaan dan kamu akan lebih malas untuk memulai. Motivasi intrinsik untuk bertindak. Selain teknik-teknik di atas, kamu juga perlu motivasi untuk terus bertindak. Ada dua jenis motivasi, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik didapat dari dorongan eksternal seperti uang atau pengakuan sosial. Meskipun bisa memberi dorongan sementara, motivasi ini cepat habis. Sedangkan, motivasi intrinsik adalah motivasi yang datang dari dalam diri, seperti rasa ingin tahu atau keinginan besar untuk mencapai tujuan.
Motivasi ini lebih tahan lama dan bisa mendorongmu untuk terus bekerja walaupun situasi sulit. Untuk mendapatkan motivasi intrinsik, kamu bisa meningkatkan beberapa variabel seperti curiosity atau rasa ingin tahu, kompetensi, hubungan sosial, kontrol, dan tujuan yang lebih besar. Ketika kelima variabel ini aktif, kamu akan merasakan dorongan yang kuat untuk terus maju. Memanfaatkan habit tracker. Agar lebih konsisten dalam menjalani kebiasaan positif, kamu bisa menggunakan habit tracker. Dengan habit tracker, kamu bisa merencanakan aktivitasmu dan memantau progresnya. Setiap kali kamu menyelesaikan tugas, kamu bisa mencentang di tracker dan melihat seberapa konsisten kamu dalam mengerjakan sesuatu. Ini bisa menjadi motivasi tambahan untuk tetap melanjutkan kebiasaan yang baik. Jadi, apa yang membedakan orang sukses dengan orang biasa? Bukan hanya bakat, tapi kemampuan untuk terus bertindak meskipun mereka sedang tidak mood atau menghadapi tantangan. Setiap kali kamu merasa malas, ingatlah bahwa proses yang berat itulah yang akan membentukmu menjadi lebih kuat dan sukses. Jangan takut untuk mengerjakan hal-hal sulit, karena disitulah letak pertumbuhanmu. Terus maju dan nikmati prosesnya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang juga butuh motivasi. Sampai jumpa di video berikutnya.